Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fil- filologi di Eropa daratan yang pada awal pertumbuhan. Seperti kita tahu bahwa Iskandaria pada abad ketiga setengah Masehi merupakan kota pusat ilmu pengetahuan, yang sebelumnya adalah kuil pemujaan 9 dewa Muses. Di sanalah berkumpul banyak ilmuwan untuk membaca, memperbaiki tulisan, menerjemahkan, dan menulis ulang teks yang berasal dari abad ke-8. Karena naskah atau manuskrip tersebut ditulis dengan aksara Funisia, sebuah aksara yang tidak lazim digunakan pada masa itu. Para ahli filologi yang benar merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memahami manuskrip mereka untuk mengenal huruf, bahasa, dan ilmu yang dikandungnya. Setelah itu mereka menulis teks dengan aksara dan bahasa yang dikenal luas pada waktu itu. Hasil perbaikan teks ini ternyata juga menjadi komoditi yang layak jual di sekitar Laut Tengah karena banyak peminat untuk memiliki naskah tersebut. Banyak naskah yang mengalami penyimpangan dan kasus salah tulis. Proses penyalinan yang berulang-ulang menyebabkan semakin banyak naskah yang jauh dari orisinalitasnya, bahkan menimbulkan bacaan yang rusak atau korup. Dengan demikian, kegiatan filologi tetap berlangsung sampai jatuhnya Iskandaria ke tangan Romawi pada abad ke-1. Kegiatan ini berpindah ke Eropa Selatan yang berpusat di kota Roma, namun melanjutkan penggarapan terhadap teks berbahasa Yunani. Pada abad ke-1, analisis yang diarahkan membuat resensi terhadap naskah-naskah tersebut perkembangan hingga pecah kerajaan Romawi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari penonton atau yang lain ada tanggapan atau kasih pertanyaan? Baiklah, saya ada sedikit tambahan yang melanjutkan tentang filologi di Eropa daratan pada awal pertumbuhan. Yang kedua yaitu Romawi. Romawi terbagi dua, yaitu Romawi Barat. Sejak abad ketiga, kegiatan filologi di Romawi Barat lebih diarahkan kepada naskah berbahasa Latin dan tidak terlalu fokus untuk membahas naskah Yunani seperti pada bangsa mazhab Iskandaria. Sejak abad ke-4, bangsa Romawi Barat juga meninggalkan penulisan naskah yang menggunakan gulungan papirus. Selain karena merepotkan dalam hal pembacaan dan penulisan, gulungan papirus tidak memiliki nomor halaman. Akhirnya mereka menggunakan kulit binatang sebagai media tulis. Mereka membuat menyerupai buku yang disebut dengan kodeks. Selanjutnya yaitu Romawi Timur. Berbeda dengan Romawi Barat, Romawi Timur ini melanjutkan tradisi Yunani sehingga bermunculan banyak pusat studi Yunani di kawasan Romawi Timur tersebut, misalnya di Antioch, Athena, Iskandaria, Beirut, dan Konstantinopel. Pusat-pusat ilmu pengetahuan yang berkembang menjadi perguruan tinggi yang melahirkan banyak tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan administrasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari penonton yang melihat video saya, apakah ada pertanyaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman, yaitu tentang siapakah nama ahli dalam filologi. Menurut saya, tokoh dalam filologi tersebut yaitu Eratosthenes, yang merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah tersebut.
Selanjutnya dari teman saya yang bernama Abdurrah memberikan pertanyaan tentang apa perbedaan Romawi Barat dengan Romawi Timur. Menurut saya, Romawi Barat diarahkan kepada naskah berbahasa Latin dan tidak terlalu fokus untuk membahas naskah Yunani. Sedangkan menurut saya Romawi Timur itu justru melanjutkan tradisi Yunani sehingga bermunculan pusat studi Yunani di kawasan Romawi Timur tersebut, misalnya di Konstantinopel dan Gaza. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf atas jawaban dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.